Kemudian terkait dengan masalah syarat-syarat pengafiran. Terkait dengan syarat-syarat pengafiran. Itu oleh para ulama diberikan beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama, takfir itu, pengafiran, itu harus dengan sesuatu yang meyakinkan, bukan perkara yang meragukan. Bukan perkara yang meragukan. Karena itu di hadits Ubadah bin Samit tentang bolehnya kudeta terhadap pemerintah, dikatakan wa la nunaziyal amra ahlahu, tidak boleh kita mengganggu gugat pemerintah illa antarau kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang bawahan, yang nyata. Indakum minallahi fihi burhan, kalian memiliki argumen dari Allah tentang hal tersebut. Ini perhatikan ya syarat-syaratnya. Illa antarau, kecuali kalau kalian melihat dengan mata kepala, bukan dengar-dengar saja. Jelas ya? Jadi kalau dia hanya dengar-dengar, dapat berita, ya walaupun beritanya terlihat dalam bentuk video, itu tidak cukup. Dia harus melihat dengan mata kepalanya. Jelas ya? Agar supaya menjadi sesuatu yang meyakinkan. Sekarang ini berita semuanya bisa dimodifikasi. Mau dibuat video, gambar, semuanya bisa dimasukkan hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu Rabi berikan ketentuan illa antarau, kecuali kalau kalian melihat. Nah, di sini dari kekeliruan banyak orang hanya sibuk membaca berita saja. Ya. Dia hanya punya modal Facebook, Instagram, Twitter. Nah, sudah dia seakan-akan jadi Syekhul Islam, bisa menghukumi semuanya. Dia cuma dapat informasi dari situ. Ini kekeliruan ya, apalagi dalam masalah-masalah takfir seperti ini. Karena itu Nabi katakan kecuali kalau kalian melihat, ini ru'ya basariyah, melihat dengan mata. Syarat yang kedua kufran, kekafiran. Jadi harus ada sifat itu pengafiran, hal yang mengafirkan. Terus yang ketiga, kekafirannya bukan sembarang kekafiran, bawahan. Kekafiran yang nyata. Kekafiran yang apa? Kekafiran yang nyata. Ya. Maksudnya kekafiran yang sangat zahir, tegas, sangat jelas. Itu bawahan namanya. Terus disifatkan bagaimana jelasnya itu. Indakum minallahi fihi burhan. Di sisi kalian dari Allah, harus dia pastikan ada dalil dari Allah. Nah, ini berarti dia bertanggung jawab penuh bahwa ini hak Allah dan Rasulnya. Ada betul dalil dari Al-Quran. Mereka punya burhan di situ, argumen. Terus fihi dalam masalah itu sendiri, bukan dalil umum. Pada masalah itu sendiri. Dia punya argumen. Jelas ya? Iya. Jadi kalimat minallah itu bukan ucapan ulama atau siapapun. Itu harus dari argumen dari Allah tentang hal tersebut. Jelas dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Baik. Jadi pengafiran itu harus dengan hal yang meyakinkan. Harus dengan hal yang apa? Meyakinkan. Ya kalau di dalam masalah misalnya terkandung beberapa kemungkinan, ya, misalnya kalimat togut. Togut itu punya banyak makna. Ada hal yang mengeluarkan dari keislaman, ada yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Jelas ya, berhukum dengan selain hukum Allah. Ada yang mengeluarkan dari keislaman, ada yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Maka sepanjang masalah itu mengandung kemungkinan, dia jangan mengafirkan orang dengan hal yang apa? Mengandung kemungkinan. Baik. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, ada dalalah dari nas. Dalil dari nas Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan ucapan atau perbuatan itu adalah kafir. Dengan kekafiran yang besar. Ya, ini yang kedua ya.
Ya, kalau kapan dikafirkan? Kalau dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah menegaskan bahwa ini ucapan atau ini perbuatan adalah kufrun akbar, kekafiran besar yang mengeluarkan dari keislaman. Iya. Itu dua. Nah, ini dalilnya sudah berlalu ya di hadits Ubadah bin Samit yang saya bacakan tadi. Saya meringkas ya, banyak dalil-dalil yang lain dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, ya. Kemudian yang ketiga dari syarat dalam takfir, pada amalan yang mengandung kemungkinan kafir atau tidak, itu disyaratkan dia memaksudkan kekafiran. Dia memaksudkan apa? Kekafiran. Iya. Baik. Karena itu kaum muslimin dahulu, ya, mereka itu berkata kepada Nabi, Ra'ina ya Rasulullah. Ra'ina ya Rasulullah. Artinya maksud mereka, dengarkanlah ucapan kami, wahai Rasulullah. Jelas ya? Ini Ra'ina ini kalimat besar sekali ya kalau bahasa orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kalau berkata Ra'ina, ya, itu maknanya wahai ahmak, wahai orang yang dungu, itu maknanya. Jelas ya? Nah, ketika para sahabat mengucapkan hal itu, ini Ra'ina memang dari sisi bahasa bisa bermakna dengarkanlah ucapan kami, dan bisa makna kufur itu tadi, ucapannya orang Yahudi, wahai orang yang dungu. Ya, jelas ya? Tapi para sahabat tidak memaksudkan makna yang diinginkan oleh orang Yahudi. Karena itu turun ayat khusus tentang hal itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berucap ra'ina, tapi ucapkanlah unzurna ya Rasulullah, beri kami kesempatan, wasma'u, dan dengarkanlah. Ya. Diarahkan kepada yang paling baiknya. Jelas ya? Jadi kalau sesuatu itu mengandung ihtimal, mengandung kemungkinan kafir atau tidak, maka dia dikafirkan kalau memaksudkan kekafirannya. Baik, jadi itu diperhatikan ya akan hal tersebut. Yang ke berapa sekarang? Yang keempat dari syarat takfir itu qiyamul hujjah alal muayyan. Telah tegak hujjah atas orang tersebut. Sudah ditegakkan hujjah. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula." Tidaklah kami menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul. Iya. Dan ini banyak ayat ya yang terkait dengan hal tersebut. Maka harus dipahami makna ini, qiyamul hujjah. Telah sampai kepadanya apa? Hujjah. Telah tegak padanya hujjah. Baik. Namun di sini terkait dengan tegaknya hujjah, ini kadang ada orang-orang yang memahaminya terlalu luas, berlebihan. Karena itu makna telah tegak hujjah atas person tertentu ini baru dia dikafirkan. Itu disebutkan oleh para ulama beberapa syarat. Syarat yang pertama, apabila hujjah ini sampai kepadanya dalam bentuk yang dia bisa memahaminya kalau dia ingin memahaminya. Iya. Jadi hujjah itu sampai kepadanya dalam bentuk dia memahaminya. Kalau dia ingin memahaminya. Nah, ini kalimat kalau dia ingin memahaminya, ini peringatannya tentang kekeliruan orang yang mengatakan tegak hujjah itu dia harus paham hujjahnya. Kalau disampaikan ayat Quran, dia mengerti ayatnya apa maknanya. Jelas ya? Tapi kalau diarahkan kepada perbuatannya, dia tidak pahami seperti itu. Nah, dia ada yang mengatakan bahwa ini belum paham hujjah kalau begitu, belum tegak. Itu keliru namanya.
Ya, dibedakan ya antara qiyamul hujjah dan apa? Fahmu al-hujjah. Ya. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun? Apakah kamu menyangka bahwa kebanyakan mereka mendengar dan memahami? Kebanyakan mereka tidak mendengar, memahami. Ya, kata tidak memahami. Andai kata harus paham, maka ini tidak disebut kafir. Jelas ya? Baik. Dan dimaklumi kekafiran itu bentuknya banyak. Ada yang kadang hujjah sudah sampai kepadanya, dia tidak mau tahu rot saya. Dia sampai kepadanya makna kalimat sampai. Itu sudah tegak hujjah makna kalimat sampai. Dia tidak mau tahu apa itu. Tinggalkan. Jelas ya? Maka tidak disyaratkan dia memahaminya. Iya. Jadi itu syarat ya, disebutkan oleh para ulama bahwa disyaratkan ya. Dia ini sampai kepadanya hujjah dalam bentuk dia mampu memahaminya kalau dia ingin memahaminya. Kemudian syarat yang kedua, orang yang dikatakan tegak hujjah padanya kalau dia punya kemungkinan untuk mengetahui kebenaran, mutamakkin dalam hal tersebut. Iya. Baik. Ya kalau misalnya dia adalah orang yang gairu mutamakkin atau ajiz, maka itu tidak masuk di dalam hal ini. Tidak dikafirkan. Seperti orang yang gila misalnya, orang yang kesurupan, itu tidak dikafirkan. Sebagaimana kalau dia orang yang tidak tamakkun karena tinggal di negeri yang jauh, tidak ada yang mengajarinya, atau dia tinggal bukan di wilayah kaum muslimin, itu namanya ghairu mutamakkin. Padahal dia ingin mempelajari. Jelas ya? Ingin mempelajari, bukan orang yang mufarrid. Baik, jadi itu dua ketentuan ya secara umum, secara global dalam hal ini terkait dengan qiyam al-hujjah. Baik, yang terakhir terkait dengan mawani at-takfir. Apa saja yang menghalangi seorang itu sehingga dia tidak bisa dikafirkan? Ya, ada beberapa hal ya, ada 4 hal di sini. Ya. Yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama dari penghalang adalah kejahilan. Jahil yang muncul karena ketidakmampuan. Ya, kalau dia jahil itu jelas udzur ya. Kalau dia misalnya jahil, benar. Karena dia tidak mampu, maka tidak dikafirkan karena kejahilannya. Ya, dan banyak dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ya, di antara dalilnya dimaklumi ya tentang kisah orang yang ketika dia akan mati itu, dia berwasiat kepada anak-anaknya supaya dia dibakar, lalu debunya diterbangkan. Ya, diterbangkan. Maksudnya apa? Supaya Allah tidak bisa membangkitkannya. Karena itu dia berkata, "Wallahi lain qadara alayya rabbi la yu'adzibanni adaban ma adzabahu ahadan." Dia berkata, wallahi demi Allah, andai kata Rabbku mampu membangkitkanku. Ini mampu membangkitkan. Ini ragu akan apa? Kemampuan Allah. Saya mau bertanya, orang yang meragukan kemampuan Allah hukumnya apa? Hah? Kafir atau tidak? Baik, saya mau tanya, ini kekafiran jelas atau tidak? Zahir atau khafiyah? Zahir, nada yang meragukannya. Jelas ya? Tapi ini tetap diberi udzur orang ini. Ya, masuk di dalam jahal. Ya, kejahilan. Begitu dia mati, dilakukan pesannya. Lalu Allah berfirman kepada bumi, kumpulkan apa yang kamu lihat. Tiba-tiba orangnya berdiri kembali. Di sebagian riwayat, dia minta supaya debunya, habis dibakar debunya, sebagiannya dilempar ke bumi, sebagian dilempar ke laut. Ya, maka Allah perintah kepada bumi dan lautan mengumpulkan. Tiba-tiba orang ini berdiri. Lalu dia ditanya, kenapa kamu lakukan itu?
Dia berkata, khasyataka ya Rabbi, karena saya takut kepada Engkau wahai Rabbku. Maka disebutkan dalam hadits, faghafara lahu, maka Allah mengampuni dia. Iya. Ini kekafiran, tapi dia diampuni. Kenapa? Karena kejahilan. Jelas ya? Karena kejahilan. Baik. Tapi kejahilan ini tidak berlaku mutlak seperti itu ya, semua jenis kejahilan. Karena itu para ulama menyebutkan ya, ada beberapa ketentuan terkait dengan kejahilan yang dianggap penghalang di dalam pengafiran. Ketentuan yang pertama, kejahilan ini muncul dari ketidakmampuan. Dia tidak mampu untuk mengangkatnya. Dan dia juga bukan orang yang menelantarkan, bukan orang yang kurang dalam mencari. Tapi kejahilan muncul karena apa? Ketidakmampuan. Iya. Ghairu mutamakkin untuk hal tersebut. Baik, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kejahilan yang diberi udzur, disyaratkan bahwa kejahilan tersebut ya, itu kejahilan pada orang yang dia tumbuh di tempat yang sangat jauh, yang jauh dari keislaman, atau dia orang yang baru masuk Islam, atau dia di waktu yang ilmu itu seakan-akan hilang. Ya, tidak ada yang bisa mengajarinya. Nah, ini syarat yang kedua. Jadi kalau di dua kondisi ini, nah itu diterima. Kalau dia itu dianggap apa? Dianggap jahil. Ya. Tapi di sini perlu diingat ya. Perlu diingat bahwa kejahilan itu, walaupun dia jahil misalnya, tapi hukum terkait dengan apa yang dia lakukan, itu bisa dihukumi. Jelas ya? Jadi kalau ada orang ditanya apa hukumnya orang yang beristighatsah kepada selain Allah, ya maka dia jawab sesuai dengan zahirnya bahwa itu adalah hal yang membatalkan keislaman, pelakunya bukan seorang muslim, tidak boleh sholat di belakangnya, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Itu hukum syar'i dalam hal tersebut. Jelas ya? Iya. Jadi hukum itu tetap berlaku, berjalan di kehidupan dunia. Adapun kalau dia dapat udzur dengan kejahilan, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang itu hanya menghukumi yang zahirnya saja. Baik. Jadi ini kondisi-kondisi, keadaan-keadaan beraneka ragam. Karena itu para ulama ketika memberi fatwa itu, ada kondisi yang mereka katakan ini kafir keluar dari Islam. Ada kondisi mereka katakan ini barangkali dia jahil, tidak mengerti. Ya. Baik. Jadi itu sesuai dengan keadaan dan apa yang ditanyakan. Jelas ya? Karena itu dari kekeliruan besar, kalau seorang itu membangun pemahaman-pemahamannya, itu hanya berdasarkan tanya jawab yang dari jawaban-jawaban yang dijawab oleh para ulama. Syekh bin Baz ditanya tentang ini, beliau menjawab ini. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang ini, beliau menjawab ini. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya tentang ini, beliau menjawab begini. Dia ketemukan jawaban tiga syekh ini di tempat lain berbeda dengan kasus yang sama. Jelas ya? Akhirnya dia orang bingung karena syekhnya menjawab di atas ilmu, di atas kaidah. Ya. Ini penerapan namanya. Sedangkan dia tidak belajar ilmu yang dipahami oleh syekh itu, tidak mengambil dari sumbernya. Karena itu pelajaran yang seperti ini itu sifatnya ta'sili, kita mengambil dari sumber. Supaya seorang mengerti ketika ada ulama yang berbicara begini di tempat lain kasusnya sama, dia bicaranya lain, itu tidak menunjukkan dia kontradiksi, tidak. Tapi dibangun di atas apa?
di atas ilmu. Baik, itu penghalang yang pertama. Penghalang yang kedua adalah al-khata, ketidaksengajaan. Iya. Dia tidak memaksudkan kekafiran di dalam hal tersebut. Itu ketidaksengajaan. Dan dimaklumi ya bahwa ini udzur. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada masalah untuk kalian pada hal yang kalian keliru di dalamnya, tidak sengaja. Tapi yang disengaja oleh hati-hati kalian, itulah yang dihukum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wada'an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alaihi." Sungguhnya Allah meletakkan dari umatku kesalahan dan kelupaan apa yang dipaksakan dari mereka. Hadits Ibnu Majah, hadits Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Majah. Baik. Dan selainnya. Tapi ini hadits memang ada kelemahannya, tapi dia punya sanad-sanad yang mendukungnya, bisa menguatkannya. Baik. Jadi ini namanya dia tidak bermaksud melakukannya. Dia tidak bermaksud untuk melakukannya. Baik. Kemudian syarat yang ketiga adalah takwil. Atau penghalang yang ketiga adalah takwil. Apa itu takwil? Maksudnya di pembahasan ini, takwil dia ini ada syubhat, tidak memahami nas dengan pemahaman yang benar. Iya. Atau dia dapat syubhat karena ada nas yang lain yang dia sangka menyelisihi nas tersebut. Ini takwil namanya. Karena itu orang-orang yang mentakwil sifat-sifat itu tidak dikafirkan oleh para ulama. Ya, karena mereka itu ada apa? Ada syubhat di dalam hal tersebut. Iya. Baik, dan ini diuraikan ya oleh para ulama dengan dalil-dalil. Di antara dalilnya adalah kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang kita sebutkan tadi. Ketika Hatib bin Abi Balta'ah menyampaikan udurnya, apa kata Umar bin Khattab? Apa tadi kata Umar? Ya Rasulullah, biarkan saya penggal leher orang ini. Ya. Jelas ya? Di sebagian riwayat, ya Rasulullah, da'ani adrib unuqa hadzal munafik. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal leher munafik ini. Sekarang Umar radhiyallahu taala anhu menghukumi dia munafik. Ya. Itu tidak dipermasalahkan oleh Nabi. Kenapa? Karena dia ada takwil di dalam hal tersebut. Jelas ya? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempermasalahkan Umar di situ karena dia ada takwil dengan hal itu. Dia menganggap itu perbuatan kemunafikan. Padahal Nabi sudah berkata bahwa itu orang ini hadir di perang Badar dan Allah telah berfirman kepada orang yang hadir di perang Badar, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian inginkan, telah diampuni untuk kalian. Baik. Jelas ya? Sama dengan ucapan Al-Ansar itu tadi. Para sahabat Al-Ansar. Padahal ucapannya mirip dengan ucapan kaum Khawarij itu, tapi karena mereka ada takwil dalam hal itu, ada maksud, ada kesamaran yang menyebabkan munculnya hal tersebut. Baik. Jadi itu syarat yang keberapa? Penghalang yang ketiga. Penghalang yang keempat, yang terakhir adalah yang disebutkan oleh penulis di sini, al-ikrah, terpaksa. Iya, dia terpaksa. Kenapa disebut terpaksa? Karena di dalam Al-Quran dikatakan man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang kafir kepada Allah setelah dia beriman. Dia kafir kepada Allah setelah beriman. Ini semuanya dihukumi kafir. Diperkecualikan cuma satu. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dan hatinya itu tenang dengan keimanan. Karena itu kata penulis, itu tidak ada hubungannya dengan orang yang main-main, sungguh-sungguh, takut. Sebab itu tidak ada di perkecualian nas. Yang ada cuma apa?
orang yang terpaksa ini di penghalang yang keempat. Jelas ya? Baik. Jadi kita harus tahu apa saja yang merupakan penghalang dan apa yang bukan. Jadi kesimpulannya penghalang itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa tadi? Al-jahal. Ya, lawan dari jahal apa? Ilmu. Baik. Jadi jahal maksudnya jahal yang dibangun atas ketidakmampuan. Ketidakmampuan. Ya. Terus yang kedua, al-khata. Lawan dari khata apa? Al-amd, sengaja. Khata artinya tidak sengaja. Kalau amd, sengaja. Penghalang yang ketiga, at-ta'wil. Lawan dari ta'wil. Ta'wil yang dimaksud di sini bukan semua ta'wil ya, tapi at-ta'wilus sa'iq. Ta'wil yang mengandung sudut kemungkinan. Saya tidak terlalu rinci tadi ya tentang ta'wil. Sebenarnya ada rincian. Jadi ta'wil yang mengandung apa? Kemungkinan dari sudut bahasa. Ya. Adapun kalau ta'wilnya tidak ada hubungannya, nah itu tidak diterima oleh para ulama. Jelas ya? Baik. Kemudian karena itu lawannya ada ta'wilus sa'iq, lawannya. Kemudian yang keempat, al-ikrah. Iya. Jadi al-ikrah, dia terpaksa. Lawan dari al-ikrah adalah apa? Al-ikhtiyar, bukan orang yang sengaja dengan pilihan sendiri dia melakukannya. Baik. Jadi ini mawani'ut takfir dan apa? Syurutuhu. Iya. Baik. Kemudian terakhir di sini dikatakan oleh penulis kulluha min a'dhami ma yakunu khataran. Ini semuanya dari perkara yang paling besar bahayanya, wa min aktsari ma yakunu wuqu'an. Dan paling banyak terjadi. Fayam bagilil muslim al-hadar wa yakhafu minha ala nafsihi. Maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk hati-hati dan takut terhadap dirinya. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabih. Ini pembahasan yang terakhir ya, al-hadar wal khauf minal wuqu'i fil mukaffirat. Berhati-hati dan khawatir terjatuh di dalam hal-hal yang mengkafirkan. Ini setelah kita baca pembahasan Nawaqidul Islam ini, tampak betul ya betapa pentingnya seorang itu belajar tauhid. Dia belajar rincian-rincian tauhid. Dan dia paham apa itu syirik dengan segala bentuknya. Mengerti rincian-rincian dan kedetailannya. Dan dia paham itu kekafiran. Bisa dia bedakan antara kesyirikan dan kekafiran. Bagaimana cabang-cabang dari kekafiran itu. Jangan sampai dia jatuh di dalam hal-hal yang apa? Bisa membatalkan keislamannya. Baik.